Halo sahabat mitra sepak bola, bertemu lagi dengan saya Bung Alif dan ini adalah podcast pertama saya, podcast yang akan membahas tentang sepak bola Indonesia yang lagi viral, yang lagi trending mengenai judul pecahnya rekor 42 tahun. Nah, judul ini saya saat ini bersama dengan sang penulis, ya ini Bung Agus Liwulangga. Bung Agus ini senior saya. Selamat bertemu Bung Agus. Apa kabar? Ya, selamat ketemu Mas Alif, apa kabar? Sehat-sehat. Semoga kita sehat selalu ya. Betul. Ya, gimana Mas Alif? Ya, Bung Agus, ini kan ada tulisan pecahnya rekor 42 tahun. Ya, ya, ya. Ini saat ini lagi jadi bahan trending. Sebenarnya ide awalnya Bang Agus nulis ini dulunya gimana Bang Agus? Iya, yang pertama dasarnya tentu kecintaan saya terhadap sepak bola Indonesia. Kecintaan kita semua ya. Ya Bang Agus. Yang kedua, kebanggaan saya pribadi terhadap hasil yang dicapai oleh pasukan Garuda, timnas Garuda, tanggal 8 kemarin di Kuwait City. Ya. Menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Kita bisa mengalahkan Kuwait di kandangnya sendiri, di stadion kebanggaan mereka, di depan penontonnya sendiri. Menurut saya itu luar biasa. Ya, jadi dasarnya begitu. Karena apa? Itu 42 tahun kita menunggu waktu yang tepat, waktu yang luar biasa untuk bisa mengalahkan tim sekuat Kuwait. Menurut saya itu sesuatu yang perlu kita banggakan. Jadi Bang Agus ingat benar ya 42 tahun yang lalu ya kemenangan ya, ini ya. Ya, tanggal 19 Oktober kan 1980. Merdeka di Kuwait City di Merdeka Games yang itu. Oke, Bang Agus, ini kan di dalam tulisan Bang Agus di sini juga ditulis, misalnya di paragraf di bawahnya bahwa tokoh dari kemenangan ini adalah Bapak Muhammad Iryawan, Bapak Iwan Bule, Ketua Umum PSSI. Bang Agus, Anda melihat atau menulis ini bagaimana sebenarnya tulisan ini? Anda katakan bahwa ini adalah tokohnya adalah Pak Iwan Bule, Bang Agus. Ya. Ya, saya jelaskan begini ya. Yang pertama, saya karena kebanggaan saya sebagai pencinta bola, sebagai warga negara Indonesia atas kemenangan di Kuwait City kemarin, saya melihat ini ketua umum PSSI-nya siapa? Kan kalau kita gagal misalnya, kalau kita hancur-hancuran, kan yang dicaci maki ketua umum PSSI juga. Ya, betul. Jadi menurut saya pribadi, yang pertama itu hak saya untuk memuji beliau. Atau hak siapapun untuk memuji siapapun. Ya, orang kadang-kadang kita jelek-jelekin orang juga boleh kok. Gitu ya Bang Agus ya? Iya, jadi memuji orang itu juga kan adab ketimuran kita, boleh kan? Boleh Bang Agus. Mas Alif puji siapa kan haknya Mas Alif. Betul, hak saya juga. Tiap hari kita nulis sepanjang waktu dalam perjalanan karir kita sebagai penulis sepak bola, sebagai wartawan sepak bola. Kita memuja-muji orang bintang-bintang seperti Maradona, Messi dan lain sebagainya, kan nggak ada urusan kita sama mereka. Betul. Kan kita nggak kenal mereka, tapi kan boleh kita puji karena memang pantas dipuji kan gitu. Boleh. Paling tidak menurut kita. Kira-kira dasar pemikirannya itu, Mas Alif. Ya, tapi Bang Agus kan juga mengeluarkan data-data di sini di dalam tulisannya, misalnya hampir beberapa tahun lah saya singkat di sini final SEA Games 2019, final AFF 2021,
kemudian semifinal SEA Games 2022. Artinya menurut catatan Bang Agus di sini 18 tahun ya. Ya Bang Agus Iya, ya. iya. Bahkan rentang waktu 29 tahun karena hanya selisih satu capaian final SEA Games 2011 dan 2013. Artinya dalam tulisan ini Bang Agus juga mengungkapkan ada data-data yang untuk Iya, memperkuat tulisan Bang Agus ya. iya. Mas Alif, ya Mas Alif tahu lah, kenal saya ya. Saya menulis bola atau menjadi wartawan bola itu lebih dari 30 tahun. Ya, Saya dulu kan di Tribun memuja-muji, Olahraga Bang Agus ya. saya memuja-muji Ketua Umum PSSI itu mulai Pak Suratin, 17 Ketua Umum, 2 PLT. Kan orang nggak tahu. Jika mereka berhasil dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, saya memuji. Karena saya tahu mereka itu adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang punya dedikasi untuk membangun sepak bola Indonesia. Nah, hari ini mungkin saya coba melihat posisinya Pak Iwan Bule. Saya tidak ingin membanding dengan ketua umum yang lain. Nanti kita salah persepsi lagi, seolah-olah membanding-bandingkan. Tidak, saya melihatnya posisinya Pak Iwan Bule. Kan boleh kan? Boleh Bang Agus. Yang penting kita nggak ngarang. Betul. Ya kan? Pak Iwan Bule. Jadi sekali lagi Mas Alif, saya tidak membandingkan dengan yang lain. Saya menghormati semua ketua umum PSSI. Orang-orang yang sudah kerja keras untuk membangun sepak bola Indonesia. Saya cuma melihat begini. Ya. Kan Pak Iwan itu, Pak Iwan Bule, ya, mulai mimpin PSSI tanggal 2 November 2019. Ya. Jika dihitung ke Piala AFF, itu kan kurang lebih 2 tahun 1 bulan. Ya kan? Final kita kan. Jika kita lihat ke belakang lagi, final SEA Games 2019, itu kan beliau kalau nggak salah kurang lebih 1 bulan. Ya. Tapi itu kan sudah di masa kepemimpinan beliau. Saya coba melihat itu tanpa ada maksud untuk membanding-bandingkan dengan ketua umum yang lain yang saya sangat hormati mereka. Saya praktis berkawan dengan ketua umum PSSI itu sejak Pak Cardono. Ya. Sesuai zaman saya tentunya. Jadi kira-kira dasar pemikirannya saya itu, Mas Alif. Tapi Bang Agus sebenarnya mikir nggak atau berpikir nggak bahwa ini akhirnya jadi trending topik gitu. Jadi bahkan juga ada meme-meme juga Bang Agus. Ya, gimana Bang Agus tanggapan Bang Agus? Ya, yang pertama sebagai penulis saya pikirnya cuma nulis. Saya tidak berpikir untuk menjadi apapun, mau trending atau viral atau apapun. Saya tidak punya pretensi ke sana. Karena saya tidak punya kepentingan apa-apa untuk ke sana. Jika orang mengartikan atau berasumsi lain soal tulisan itu, ya itu hak orang. Tapi itu hak saya untuk menulis seperti itu. Kan boleh kita beda pendapat kan? Boleh Bang Agus. Itu hak demokrasi, hak asasi setiap manusia. Saya sebagai penulis sepak bola, wartawan sepak bola, yang pernah bekerja di tabloid, di koran, di televisi, saya lumayan mengerti sepak bola Indonesia, bahkan sepak bola dunia. Bukan sangat mengerti, tapi lumayanlah mengerti. Jadi ketika saya menulis itu saya ingin ada apa ya? Ada pride, ada kebanggaan kita sebagai bangsa. Bagaimana caranya kita membesarkan hati kita, membesarkan spirit kita, agar sepak bola ini maju. Karena 77% orang Indonesia itu adalah pencinta sepak bola. Kalau Bang Agus melihat kekurangan timnas apa Bang Agus? Kalau Anda mungkin melihat kemarin lawan kuat, Bang Agus nonton nggak kemarin di TV? Saya sudah menulis juga itu. Ada
kalau teman-teman baca, itu cukup detail itu. Saya nulis soal bagaimana kekuatan Kuwait, struktur bolanya kayak apa, bagaimana kekuatan Yordania, struktur sepak bola Yordania kayak apa. Kemudian juga ada Nepal. Saya memperkirakan lawan terberat kita itu Kuwait. Kenapa? Mereka punya sejarah sepak bola yang bagus. Pernah juara Piala Asia, lolos ke Piala Dunia, juara Gulf Cup, Piala Teluk 10 kali, itu yang terbanyak itu. Iya, Bang Agus. Jadi saya melihat apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Karena itu ketika kita kemarin Fahrudin Arianto dan kawan-kawan itu tampil luar biasa, saya bangga sebagai orang Indonesia, sebagai penggemar sepak bola. Bangga saya. Saya memuji-muji pemain itu di setiap tulisan, memuji pelatih Sintayong itu di setiap tulisan saya puji. Walaupun banyak orang juga yang bisa menilai lain soal pelatih, dan itu wajar di mana-mana. Tapi Bang Agus sendiri setuju nggak kalau misalnya Sintayong ini hanya fokus di misalnya U20 gitu, atau di junior misalnya? Atau pendapat Bang Agus gimana melihat kiprah Sintayong nih? Begini, Mas Alif. Pelatih sepak bola dimanapun, mau di Brasil kayak, mau di Eropa kayak, mau di Papua Nugini, itu ukurannya sama. Bukan soal dari mana dia berasal, siapa dia, bukan. Pada ujungnya ukuran cuma dua, berhasil atau gagal. Itu berlaku di mana-mana. Carlo Ancelotti 2015 itu dipecat dari Real Madrid. Bukan dipecat. Tahun lalu dia balik ke Real Madrid. Sekarang ini dia jadi pahlawan. Bahwa Real Madrid barusan juara champion. Jadi sepak bola itu soal apa? Pemutusan kontrak atau pemecatan di sepak bola itu hal yang biasa. Tidak ada orang yang dihinakan di situ. Karena ukurannya jelas. Data, statistik, kesimpulannya dia berhasil sesuai target atau gagal, itu aja. Dan masyarakat bisa melihat itu dengan sangat mudah. Jadi ketika federasi misalnya punya kebijakan, tentu mereka juga punya hitung-hitungan. Saya yakin nggak mungkin federasi sebesar PSSI tidak punya hitung-hitungan, tidak punya data. Data pelatih itu kan yang paling kesimpulan nanti persentase dari sekian pertandingan, persentase kemenangannya berapa persen, kekalahan berapa persen, imbang berapa persen, itu kan yang dilihat ujungnya. Bang Agus, tulisan Bang Agus ini sampai masuk loh di laman resmi federasi ya, di PSSI. Berarti tulisan Bang Agus ini memang cukup diperhitungkan, atau memang Bang Agus menjadi salah satu kontributor di laman PSSI, Bang Agus? Oh enggak. Saya menulis sepak bola itu, Mas Alif, pertama karena hobi. Oke. Suka. Dari kecil saya suka sepak bola. Sangat suka. Ya seperti umumnya anak-anak Mas Alif dulu, zaman kecil, zaman remaja. Kita semua kan main bola, paling tidak sampai SMA kan. Saya dulu main bola di Menteng, walaupun akhirnya berhenti karena disuruh sekolah. Iya, sama ayahanda almarhum, sahabat saya itu. Iya, Bang Pak Agus. Riko Safidi, reporter legendaris RRI. Jadi itu. Jadi kemudian ini tulisan saya itu akan dibaca orang, menjadi apa, dimuat di sana, dikutip di sini, mungkin dicaci maki orang. Saya nggak punya pretensi ke sana. Karena dasarnya saya memang satu hobi menulis, yang kedua saya sangat suka sepak bola. Jadi kemudian ada kaitannya siapapun yang mengutip atau apa istilahnya meminjam apapun yang ada di tulisan saya dengan segala persepsi mereka, ya saya silakan aja, itu hak orang. Saya tidak punya pretensi ini akan menjadi apa, tulisan ini akan menjadi ini, nggak ada.
Mas Alif tahu itu. Ya. Tapi Bang Agus, ini di tulisan Bang Agus menarik juga ya. Ada Bang Agus menyinggung juga tentang bagaimana pemberantasan suap atau mafia wasit lah. Ya. Kalau Bang Agus sendiri melihat hal ini seperti apa di saat ini, Pak Bang Agus, di era apa? Di era federasi saat ini? Ya, Mas Alif juga tahu ya. Kita juga ngerti semua bahwa persoalan sepak bola itu mulai suap, match fixing, kekerasan segala macam kriminal itu terjadi di seluruh dunia. Di Brasil ada wasit yang ditendang kepalanya hampir mati. Kita nggak bayangkan kan negara bola seperti Brasil ada pemain yang seperti itu. Tapi itu terjadi. Di Amerika wasit dipukul sampai mati. Di Timur Tengah, tahu kan? Ya. Kebakaran pertandingan 2 klub, puluhan orang mati. Dan ternyata itu sengaja dibakar karena perselisihan antar pendukung. Ya. Suap terjadi di Eropa, di klub-klub besar. Terjadi. Match fixing dan sebagainya terjadi di Korea, di Jepang. Jadi soal itu, menurut saya itu universal sifatnya. Bahwa ada di Indonesia, iya. Kita tahu itu. Itulah mungkin yang sedang diupayakan federasi. Karena bagaimanapun kalau federasi tidak melakukan tindakan nyata, yang dicaci maki itu federasi oleh masyarakat. Dianggap tidak bekerja, tidak mampu, dan sebagainya. Jadi itu menurut saya, kalau dia ada hal-hal yang positif, kan boleh dong kita puji, kita apresiasi. Masa nggak boleh? Ya. Orang tiap hari kita caci maki orang, jelek-jelekin orang juga boleh. Iya kan? Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau bicara soal apapun hal-hal negatif dalam sepak bola, itu universal sifatnya, terjadi di mana-mana. Tidak ansih di Indonesia. Kalau Bang Agus melihat di Indonesia saat ini, terutama di era saat ini, gimana persoalan apa tadi match fixing ya atau suap Ya, tadi Bang Agus? pengaturan skor ya. Menurut intuisi Bang Agus sebagai seorang wartawan senior sepak bola. Yang saya baca di media massa, saya baca ya, tanggal 22 Juli tahun 2021, PSSI itu Ketua Umum PSSI membuat MOU dengan Mabes Polri untuk membantu penegakan hukum. Karena PSSI kan untuk urusan penegakan hukum kan itu bukan haknya PSSI. Itu haknya negara melalui penegak hukum, dalam hal ini polisi. Menurut saya itu tindakan yang bagus, yang bijak. Karena harus ada tindakan penegakan hukum sampai tuntas maksudnya. Misalnya orang yang sudah terduga, ya kan, menjadi tersangka, menjadi terdakwa berdasarkan bukti-bukti, masuk ke proses peradilan. Kalau nggak begitu, repot. Sepak bola kita cuma akan menjadi tempat permainan-permainan yang tidak menguntungkan bagi sepak bola Indonesia. Di Eropa itu selalu begitu. Bang Agus, kalau melihat di tulisan Bang Agus kan ada bahwa Pak Ketua Umum cukup mengerti sepak bola bahkan dari A sampai Z. Kalau Bang Agus menilai boleh diberikan nilai, kira-kira Bang Agus memberikan nilai berapa kepada Ketua Umum dalam mengurusi PSSI dan sepak bola Indonesia saat ini, Bang Agus? Ya, kalau nilai nanti malah jadi seolah-olah kita guru yang bisa menjustifikasi seseorang. Tapi kalau pendapat pribadi ya, jangan dianggap ini orang lain boleh beda. Betul. Pendapat pribadi saya, beliau itu tadi pertanyaannya Mas Alif, saya kasih nilai 8. Orang yang lain silakan kasih nilai 5. Nggak kasih nilai, terserah. Itu hak masing-masing orang. Mas Alif mau kasih berapa? Terserah. Indikatornya apa tuh Bang Agus? Misalkan
kalau rapot nilai 6, 7, 8 atau 9 kan ada mata pelajarannya. Nah, mungkin Bang Agus bisa jelasin ke kita indikatornya apa tuh nilai 8 misalnya. Menurut saya ya, mengelola federasi itu aspek utamanya ada 3. Sebetulnya 4. Tapi yang keempat ini bisa masuk ke yang 3 ini. Yang pertama soal pengelolaan organisasi. Di dalamnya ada pengelolaan keuangan, yang keempat tadi. Pengelolaan kompetisi. Pengelolaan timnas. Sejauh yang saya lihat dari jauh sebagai penonton, sebagai penggemar sepak bola, yang saya lihat dari luar, Pak Ketua Umum dan jajarannya itu sudah melakukan hal-hal yang patut dilakukan untuk membangun sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Tadi contoh saya kasih tahu. Penyakit di sepak bola itu apa sih penyakit yang paling menakutkan? Ya kan? Apa tuh, Bang? Suap, match fixing, pengaturan skor, kekacauan. Bahkan dulu zaman Pak Akub Jainal sudah ada ya istilah itu ya. Itu. Di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, kalau Pak Akub kan karena beliau seorang tentara kan di-strum orang itu. Tapi ini persoalan ini kan memang persoalan tidak akan pernah selesai. Yang bisa dilakukan adalah meminimalkan, menegakkan aturan yang sudah ada. Itu bisa dilakukan. Nah, itulah yang menurut saya melihat dari luar, dari kejauhan, PSSI itu sedang atau sudah melakukan itu. Ya kan? Misalnya MOU dengan Polri itu kan karena memang itu kewenangannya Polri untuk penegakan hukum. PSSI nggak bisa. Kira-kira gitu, Mas Ali. Bang Agus, sebelum kita berpisah nih, saya mau tanya lagi. Kira-kira prediksi Bang Agus, timnas Indonesia ini lolos nggak ke Piala Asia, Bang Agus? Dengan hasil terbaru kemarin kan kita menyerah 0-1 dari Yordania. Ya. Kalau saya maunya kita lolos. Maunya saya. Saya juga pengen timnas kita itu ada di Piala Asia. Dan itu membanggakan bagi saya. Dan itu sudah lama timnas kita nggak ikut di putaran final Piala Asia, Bang Agus. Itu harapan saya, impian saya. Kita kan sudah 4 kali. Mudah-mudahan ini yang kelima, mudah-mudahan. Tapi kan hasilnya kita masih tunggu. Hasil pertandingan lawan Nepal dan hasil di grup yang lain. Karena peluang kita itu bersaing dengan Malaysia dan Filipina. Bang Agus, sebagai wartawan senior, Abang lihat Sintayong ini gimana, Bang Agus? Sebagai seorang pelatih timnas. Beliau ini, saya termasuk orang yang menyukai beliau. Saya berharap banyak, mungkin juga masyarakat begitu. Kenapa Bang Agus? Alasannya? Siapa sih orang Indonesia yang nggak pengen timnas kita maju, berprestasi? Kan bangga kita. Lihat merah putih, Indonesia Raya berkibar. Itu kan bangga kita sebagai orang Indonesia. Tapi itu tadi Mas Ali, pada ujungnya pelatih itu dimanapun, kapanpun, ujungnya itu data, fakta, statistik. Berapa persen kemenangan selama dia melatih, berapa persen kekalahan, berapa persen hasil imbang. Kalau banyakkan kalah daripada kemenangan, federasi dimanapun pasti dia akan membuat evaluasi, atau klub dimanapun, itu standar aja itu. Masa Madura United misalnya ada pelatihnya banyakkan kalahnya daripada menangnya, mau terus? Nggak mungkin, ya kan?
Dan itu Tapi standar bahwa aja, itu Sintayong standar. mampu mengorbitkan pemain-pemain muda dan punya konsep sepak bola modern, menurut Bang Agus gimana? Iya, makanya sejak awal saya termasuk orang yang respect. Hmm. Kenapa? Beliau membawa sesuatu yang baru karena beliau punya pengalaman panjang di dunia sepak bola, melatih di mana-mana termasuk di timnas Korea. Beliau itu yang poin pertama yang saya lihat itu apa? Kemampuan beliau membangun tim muda. Hmm. Menurut saya itu jompolan itu. Tim muda. Bagaimana tim muda tampil di ASR. Tim muda menjadi andalan di SEA Games. Hmm. Tapi kembali lagi ke hukum sepak bola. Berapa persentase kekalahan, persentase kemenangan, persentase imbang. Berapa gol yang tercipta, berapa gol yang masuk. Kan detiknya itu aja sebetulnya, saudara. Semua orang tahu itu. Dan itu nggak bisa dibantah. Karena data. Saya Bang Agus, berharap kembali ke tulisan Bang Agus, ya, memang luar biasa prinsip Bang Agus. Kalau tadi dikatakan kalau ada orang mengkritik, bahkan mencaci, kenapa ada orang memuji nggak boleh? Artinya apa? Abang melakukan tulisan itu, membuat tulisan itu benar-benar dengan sebuah integritas atau idealisme yang menurut Abang bahwa Abang yakin itu, Bang, ya? ya, artinya kalau bicara soal idealisme atau integritas mungkin nanti dianggap berlebihan lah. Enggak lah. Jadi prinsipnya tadi saya sudah bilang, saya menulis itu karena apa? Saya suka nulis. Yang kedua, saya nulis bola. Karena saya suka bola. Suka banget. Saya bukan tidak bisa menulis yang lain. Saya wartawan politik lama. Meliput di istana lama. Menjadi wakil pemimpin redaksi di televisi lama saya. Jadi saya ngerti. Cuma karena saya memang suka sekali ini bola ini. Suka saya. Jadi saya nulis itu. Nah itu kalau ada tanggapan, ada orang yang suka, nggak suka, atau kritik, ya itu menurut saya itu hal yang biasa. Kan orang nggak bisa dipaksa untuk suka. Sama juga orang nggak bisa dipaksa untuk nggak suka kan. Mas Alif suka sesuatu ya haknya Mas Alif. Nggak suka sesuatu haknya Mas Alif juga. Ya kita sama lah Mas Alif. Mas Alif juga kan udah puluhan tahun jadi wartawan sepak bola. Enggak lah, Abang kan lebih senior dari saya. Abang Ya, termasuk kan senior saya sekali. kan. Kita jauh lah pengalamannya dengan Bang Agus Denis. Ya kita sama-sama berharap sepak bola Indonesia ini kan juara lah di Asian Games, di SEA Games ke AFF, karena level kita memang di situ kan. Kita tidak pernah berharap kita bisa juara Asian Games atau Piala Asia. Kalau bisa ya syukur kan gitu. Bisa lolos ke Piala Dunia lebih syukur lagi. Tapi kan kita juga harus pakai realita, ada hitung-hitungannya. Bang, Masyarakat sebelum kan, saya tutup, ya, siap. apa masukan ya mungkin pendapat atau nasihat Abang buat sepak bola Indonesia saat ini, Bang? Ya itu aja yang penting itu. Aturan yang sudah ada, ya, diterapkan aja secara proporsional. Hanya itu jalannya. Misalnya, kalau ada penonton yang melanggar atau melakukan sesuatu yang melanggar aturan federasi, ya ditindak. Atau pemain, atau wasit, atau ofisial yang melakukan sesuatu yang dianggap melanggar, tentu ada ukurannya kan. Aturan-aturan yang ada di federasi. Ada regulasinya, Bang? Iya, kalau ada regulasinya, ya udah itu dijalankan secara maksimal. Karena yang namanya persoalan sepak bola itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Yang bisa dilakukan adalah tegakkan aturan secara baik dan benar. Sejauh ini Abang melihat penegakan aturan itu sudah sampai di mana, Bang? Apa sudah menurut Abang sudah maksimal atau bagaimana?
Kalau bicara maksimal mungkin sulit juga ya. Mungkin belum, karena ini kan proses. Yang namanya membina bola itu kan never ending proses. Nggak mungkin kita 2 tahun terus setelah itu diam. Begitu juga penegakan aturan hukum. Itu juga never ending proses itu. Hari ini kita tangkap maling. Emang besok udah nggak ada maling? Kan gitu kan? Ya. Nah, yang itu tidak bisa kita cegah. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang kita tangkap maling, besok ada maling, tangkap lagi. Aturan aja. Paling tidak kan harus ada langkah preventif, Bang. Nah, langkah preventif tadi, menurut saya ya. Ya. Jangan dianggap lagi saya so tahu, tidak. Duh, memang saya Abang kan senior saya. Ya, maksudnya tadi saya udah jelasin. Langkah preventifnya apa? MOU antara PSSI dengan Mabes Polri tanggal 22 Juli 2021. Dengan begitu, Polri yang punya hak penegakan hukum itu bisa bertindak proaktif di lapangan. Itu pencegahan yang bagus menurut saya. Sambil melakukan hal-hal lain, pembinaan, proses-proses edukasi, pendekatan-pendekatan persuasi. Itu tugasnya federasi kan? Gitu. Ya, oke. Makasih Bang Agus. Sebenarnya saya juga agak terkejut juga karena tulisan Abang ini kan jadi trending topik, jadi viral, dan justru dengan tulisan itu kan saya seperti mengingat kembali bahwa Abang nih senior saya masih ada. Oh, thank you. Baik Bang, terima kasih Bang ya. Sampai di sini baik. nanti walaupun ini belum maksimal karena satu dan lain hal, tapi terima kasih sudah bergabung Bang dan sudah memberikan pendapat mengenai tulisan Abang yang memang lagi viral, pecahnya rekor 42 tahun ini Bang. Sampai bertemu ya Bang ya nanti. Oke, baik. Mungkin saya akan hubungi lagi dalam topik yang lain ya Bang. Siap. Sehat-sehat ya Bang. Oke, thank you. Sip.